Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan bahas tentang generator listrik ya. Jadi, bagaimana cara mengkonversi dari energi mekanik menjadi energi listrik gitu ya. Jadi, sebenarnya kaitannya dengan materi sebelumnya yaitu hukum Faraday. Oke, kita langsung saja ya, generator listrik itu apa gitu ya. Generator listrik itu adalah sebuah alat yang dapat mengkonversi gitu ya, mengubah dari energi mekanik menjadi listrik. Nah, sumber energi mekaniknya ini dari mana gitu? Macam-macam ya. Paling banyak mungkin saat ini ya steam engine ya, PLTU lah, yang berbahan bakar batu bara, kemudian steamnya memutar turbin, turbinnya dihubungkan dengan generator. Atau arus air di PLTA, pembangkit listrik tenaga air atau geothermal dan lain-lain gitu ya. Nah, yang kita bahas dalam video ini ya kita akan coba ya hubungkan ya hukum Faraday bagaimana kemudian yang cara kerjanya seperti apa sih generator listrik ya gitu ya. Oke. Untuk memulainya, mari kita lihat gambar ini ya. Jadi, biasanya yang namanya generator listrik itu ada dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator itu bagian yang diam, kemudian rotor itu bagian yang berputar atau bergerak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau generator listrik yang kita akan bahas ini adalah mengubah dari putaran menjadi listrik gitu ya. Nah, untuk lebih jelas mengenai prinsipnya, kita coba lihat gambar yang bawah ini ya. Jadi, di sini ada medan magnet yang arahnya menjauhi kita ya. Ada X di sini ya. Arahnya X ya, medan magnet. Kemudian di sini ada kumparan lilitan ya, lilitan kabel gitu dililit. Kemudian ujungnya ini ya ada dua ujung ya sini, A dan B gitu. Nah, berdasarkan hukum Faraday kan kalau ada perubahan flux terhadap perubahan waktu gitu ya, dia akan menghasilkan tegangan GGL. Nah, ini yang kita akan coba bahas dalam materi ini gitu. Oke ya. Jadi kalau misalnya perubahan flux itu kan bisa macam-macam ya, bisa karena luasnya berubah, bisa karena medan magnetnya berubah atau bisa juga karena sudutnya berubah gitu. Jadi karena kita tahu bahwa mungkin biar lebih enak jelasnya saya coba tuliskan di sini ya bahwa flux magnet itu kan kalau kita hitung kan bisa begini kan B besarnya B dikali A dikali dengan cos theta gitu ya. Cos theta itu theta itu adalah sudut antara medan magnet dan arah normal A gitu. Nah, di generator listrik itu ya ini yang berubah nih. Tetanya ini yang berubah-berubah. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat di gambar berikut. Nah, ini ada gambarnya sama ya. Jadi ada medan magnet ke arah dalam, ke arah menjauhi kita gitu ya. Kemudian ada kumparan dan kemudian kita coba kita coba terapkan hukum Faraday gitu ya. Kalau misalnya kita lihat hukum Faraday itu kan minus N dikali D flux per dt ya, gitu ya. Nah, ini hukum Faraday nih. Nanti kita gunakan ini. Nah, sekarang kita coba tinjau ini ya. Di sini ada omega. Omega itu kecepatan sudut nih. Ini kecepatan sudut. Kecepatan sudut atau satuannya rad per second ya. Rad per second gitu ya. Jadi posisi sudut itu selalu berubah karena dia selalu berputar gitu. Kadang dia minimum, kadang dia sudutnya 0, kadang dia sudutnya 90, kadang dia 180 dan seterusnya gitu. Jadi kita bisa hitung bahwa sudut theta itu sama dengan theta 0 ditambah ini theta ya. Ditambah dengan omega T gitu. Ini kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut dikali waktu kan sudut ya gitu. Nah, ini adalah sudut awalnya berapa gitu. Nah, kalau kita terapkan ini sudutnya seperti ini ke hukum Faraday, maka kita bisa tuliskan begini, minus N, ini D flux itu kan B dikali A dikali cos theta. Gitu ya, per dt. Nah, yang konstan saya bisa keluarkan. Jadi di sini minus N dikali B dikali A. Medan magnetnya nggak berubah kan gitu ya. Ya segini aja gitu. Kemudian A juga nggak berubah. Yang berubah adalah cos theta-nya. Jadi
Saya bisa tuliskan D cos theta per dt. Nah, tetanya kan ini, ya. Berarti saya ganti nih. Minus N B dikali A dikali D cos theta 0 plus omega T per dt. Ups, oh, nggak mau. Nah, per dt gitu ya. Ini kan artinya turunannya kan. Turunan dari cos theta 0 per omega T itu kan sama dengan nih, saya tulis lagi ya. Minus NBA. Turunan dari cos adalah sin ya. Sin turun cos, cos min sin. Berarti ya min sin apa nih? Omega T theta 0 plus omega T dikali omega gitu. Jadi bisa kita tulis bahwa ini minus ketemu minus ya. Jadi N B A omega sin theta 0 plus omega T. Nah, ini GGL yang timbul dari generator listrik itu seperti ini gitu. Karena yang berubah adalah tetanya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba kerjakan soal ya. Soalnya begini. Contoh, ini saya ganti dulu pointer ya. Sebuah generator memiliki rotor berupa kumparan berbentuk persegi dengan luas permukaan A 0,5 meter persegi dan jumlah litian sebanyak 2000. Serta stator berupa magnet permanen dengan medan magnet sebesar 2 Tesla diletakkan sedemikian rupa sehingga garis-garis medan magnet tegak lurus dengan arah sumbu putar rotor. Bila diketahui rotor berputar dengan kecepatan anguler omega sama dengan 10 pi rad per second dan pada saat T sama dengan 0 besar flux pada kumparan bernilai minimum, hitung gegel induksi pada saat T sama dengan 1 second dan daya maksimum bila kumparan memiliki hambatan dalam sebesar 100 ohm. Oke, ini untuk lebih jelasnya saya crop dulu, ditaruh di Paint ya. Oke, ini udah saya pindah ke Paint. Kita mari kerjakan ya sama-sama. Oke, kita lihat dulu yang diketahui apa. Pertama A ya. A sama dengan 0,5 meter persegi. Kemudian jumlah lilitannya N sama dengan 2000. Kemudian medan magnetnya sama dengan 2 Tesla dan apa omega ya. 10 pi rad per second. Dan ada informasi juga bahwa pada saat T sama dengan 0, maka fluxnya sama dengan minimum. Atau sama dengan ya 0 gitu ya. Oke. Yang perlu kita cari pertama di sini adalah theta 0-nya berapa nih gitu ya. Jadi saya tulis ini ya. Theta 0 itu pertama kita lihat dari bahwa dari hukum flux itu ya. Flux itu kan sama dengan B dikali A dikali cos theta. Di T sama dengan 0, T sama dengan 0, maka fluxnya kan 0 gitu ya. Karena dia minimum. B dikali A dikali cos theta. Artinya 0 itu sama dengan cos theta kan. Karena ini harus 0 gitu ya. Nah, tetanya berapa? Tetanya berarti ya sudut yang menghasilkan dia 0. Berarti pi per 2 gitu. Atau 90 derajat gitu ya. Oke. Sekarang kita masukkan ini theta 0 ya. Karena di T sama dengan 0 ya. Theta 0-nya. Theta 0. Nah, kalau misalnya sudah tahu theta 0-nya begini, kita kan tadi udah menurunkan ya bahwa GGL induksi pada generator itu adalah min N dikali B dikali A dikali omega dikali sin, kemudian ini theta 0 plus omega T gitu ya. Kalau masih lupa ya lihat slide sebelumnya ya, atau di rewind aja videonya. Oke, kita masukin angkanya. Ini 2000 kali 2 dikali 0,5, omeganya 10 pi gitu ya, 10 pi sin theta 0-nya pi per 2 ditambah omega. Omeganya adalah 10 pi kali T gitu ya. Oke, kemudian masukin aja nih angkanya. Ini hilang ya, 2 sama 0,5 1, berarti 2000 kali 10 pi dikali sin pi per 2. Oh, ini kan
apa namanya, yang ditanya di itu kan di 1 second ya. Jadi T-nya kita ganti 1 gitu. Sin pi per 2 ditambah 10 pi dikali 1 gitu. Satunya ya 1 second gitu ya. Berarti ini 2000 sorry 20.000 ya berarti ya. 20.000 pi per 2 ini sin per 10. Berarti kan ini 21 pi 21 pi per 2 ya. Ya, jadi berapa nih? Oke, berarti karena ini 21 pi per 2 kan sama dengan 20.000 pi. Sin ini kan sama pi per 2 sama aja ya, pi per 2. Berarti sin pi per 2 kan 90. Berarti ya ini 20.000 pi volt. Gitu. Ini yang untuk yang A. Yang kedua daya maksimum, saya coba di sini ya, semoga muat ya. Nah, kita. Daya maksimum Oke, daya maksimum daya listrik itu kan P ya. P itu V kali I atau V kuadrat per R, tegangan kuadrat per hambatan. Nah, karena di sini yang tegangan itu dihasilkan oleh GGL, berarti sih saya bisa tulis ini kuadrat OGGL kuadrat per R gitu ya. Nah, yang maksimum gimana? Berarti kan P maksimum itu ya GGL maksimum kuadrat kan gitu ya. Kuadrat dibagi dengan R gitu. Nah, kalau kita lihat di sini GGL maksimum itu kan kalau nilai sinnya itu sama dengan 1 kan. Artinya apa? Nilai GGL maksimum itu NBA dikali apa nih? Kecepatan sudut gitu. Jadi N dikali B dikali A dikali omega kuadrat dibagi R gitu. Nah, ini sebenarnya kalau yang ini 1 kan sama dengan ini ya. Ini kan sama dengan 1 juga ya. Ini maksimum nih. Berarti saya nggak usah ngitung lagi ya. Intinya jadinya gini. 20.000 pi 20.000 pi kuadrat dibagi R. R-nya 100 katanya ya. 100 ohm. Berarti berapa nih jadinya dapatnya? Oke, ini kalau kita hitung dapatnya 4 juta ya. 4 juta. 4 juta pi kuadrat watt itu. Oke, ini pembahasan tentang generator listrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.